Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Siti Mukarromah dari Jogja ya. Salam Jogja, Pak Pau Patuk ya. Saya jadi ingat ya, ke Jogja itu pas hari apa gitu ya. Kebetulan kunjungan kantor cabang sana ya, saya masih ikut perusahaan dulu ya. Sama manajernya ini diajak makan gratis, makan bakpao patuk di tempatnya itu, tapi nggak boleh dibawa pulang. Wes itu no, makan bakpao patuk. Cerita teman-teman ya. Ini menanggapi ya komentarnya. Kenapa ya kalau udah kena masalah satu belum selesai, ada lagi ya. Memang masalah itu seperti itu teman-teman ya. Teman-teman Jumat Wage, ketika Anda dihadapkan pada masalah, terus masalah itu tidak segera Anda eksekusi, ya ibarat Anda ini hari ini ya kena masalah, terus Anda tunda, besok aja diselesaikan, maka masalah Anda yang harusnya itu mudah, ketambahan masalah lagi, akan menjadi berat, akan berefek masalah lagi, akan menjadi 3, 4, 5 masalah, akan seperti itu. Nah, bisa juga masalah yang Anda hadapi ya, sehingga masalah Anda ini bisa bertubi-tubi itu ya, itu bisa jadi itu adalah sebuah hukuman Tuhan, bisa jadi itu sebuah karma. Tapi kalau Anda tidak sambat, bisa jadi itu merupakan ujian Tuhan. Tapi kayaknya ujian Tuhan ini ya, kayaknya enggak. Ya kalau enggak hukuman ya karma, ya diterima saja ya, diterima saja, diselesaikan dengan sabar. Caranya seperti itu. Terus juga ini ya, enggak ada namanya ini. Saya 53 tahun, akhir ini saya banyak masalah, terutama hal keuangan. Gimana solusi terbaik saya? Sudah bekerja, namun masih belum bisa mencukupi. Nah, teman-teman Jumat Wage, Anda sudah bekerja, tapi tidak bisa mencukupi. Berarti harus ngempet. Nah, jadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk Anda ini puasa gitu ya. Kalau Anda Muslim ya, puasa jor-joran, puasa harus ngempet. Makanan yang Anda makan harus lebih sederhana daripada yang Anda makan. Yuk ibarat gini loh, kita katakanlah penghasilan 100.000 satu hari ya, yang kita makan ya antara 25 sampai 50.000. Ojo ketika Anda penghasilan 100.000 sehari, yang Anda makan 200.000, akhirnya apa? Ya minus. Nah, itu hitung-hitungan ya, hitung-hitungan ahli akuntansi ya. Ahli akuntansi kan seperti itu ya, debit kredit. Saya tidak paham ya, teman-teman akuntansi itu tidak paham ya, harus tahu gitu loh ya. Tahu dikit debit kredit itu tahu. Karena jurusan saya dulu itu bukan IPS ya, tapi IPA. Tapi di dalam pekerjaan saya selalu berhubungan dengan itu gitu ya. Untuk memeriksa, bukan membuat, tapi periksa, bagian meriksa. Ya, bagian meriksa, bagian mengeksekusi, menghukum kadang. Terus apa lagi nih ya? Umur 40, semua lancar berkat sholawat ya, ini harus dimaksimalkan. Juga ini ya, khair ini saya lancar ekonomi, apa-apa rezeki mudah ya, dipertahankan ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage ya, rezekinya lancar, dipertahankan. Ojo terlena. Ibadah tirakate ya kudu kenceng. Ya, biasanya Jumat Wage ini lek kadung hancur ya, kadung jeplok wis ndak karu-karuan ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Ani Sutiani ya. Setiap malam saya baca semua. Baca apa ini? Al-Fatihah. Untuk perlindungan Ustaz. Tapi kenapa saya selalu bermimpi? Saya tidur paling cepat jam 12 malam. Teman-teman Jumat Wage, kalau Anda ya katakanlah Anda berdoa ya, zikir wirid untuk pembersihan energi negatif di dalam diri Anda. Anda baca doa itu, terus Anda masih mengalami mimpi buruk, itu pertanda ya bahwasanya makhluk itu sudah ada di dalam tubuh Anda. Nah, doa yang kita panjatkan
ya, ketika kita ini mau tidur, itu hanya bisa menghalau yang dari luar. Yang dari dalam, yang perlu Anda lakukan adalah ditirakati. Ini beda, ya. Saya dulu berpikir seperti yang Anda lakukan. Saya sudah berdoa, saya sudah baca ayat kursi 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Tapi kok kenapa, ya, merasa gelisah? Kenapa masih mimpi buruk? Harusnya kan sudah hilang. Pernahkah Anda berpikir makhluk halus itu sudah ada di dalam tubuh Anda, sudah bertahun-tahun di dalam tubuh Anda? Sama halnya dengan energi yang Anda himpun ketika Anda membaca doa, itu energi positifnya itu tidak besar. Masih lebih besar makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Sehingga ketika Anda membaca wirid, dzikir, ya, doa sebelum tidur, itu tidak ngefek. Energinya lebih besar daripada lebih kecil daripada makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Makhluk halus di dalam tubuh Anda sudah bersemayam 10 tahun. Anda baru baca doa 2 hari, 3 hari, seminggu lah. Paham? Nah, ini perlakuannya beda. Ketika Anda berdoa sebelum tidur, tapi Anda masih ada gangguan, itu berarti makhluk halusnya masih sudah ada di dalam tubuh Anda sudah lama. Ini harus Anda pahami, ya. Terus juga apa lagi nih? Nah, ini mimpi lagi nih, ini mimpi lagi. Kalau pernah 3 kali mimpiin ketemu wanita pakai kebaya, dikasih sesuatu, terus yang terakhir mimpi ditolong orang yang sama, pas bangun badan sakit semua, itu tandanya apa? Itu tandanya ada sihir di dalam diri Anda, ya. Kalau Anda mimpi terus tubuh Anda remek, itu tandanya sihir. Loh iya teman-teman, saya juga mengalami itu, ya. Tidak hanya sekali 2 kali, mulai tahun 2017 sampai sekarang. Setiap saya mau pack, ya, istilahnya mau sakit, itu selalu mimpi itu. Nah, walaupun ya sampai dengan 2017 sampai sekarang, gue tak tirakati toh, ndak onti nih. Ya, saya juga merasakan bahwasanya pelakunya cuma satu, tapi dukunya ting telecek di antara Sumenep, ya, sampai dengan Banyuwangi. Dukune. Yo sing mati ya wis akeh gitu. Aduh yo. Sing mati wis akeh lah. Orang melakukan sihir, ya. Orang melakukan sihir. Orang melakukan teluh. Orang melakukan santet. Itu tidak akan berhenti sebelum targetnya itu kalah, gitu. Artinya meninggal dunia. Ya. Jadi kalau katakanlah Anda sembuh dari sihir, teluh, santet, pasti dukunnya meninggal dunia. Pasti pelakunya juga akan meninggal dunia. Nah, cuma itu pilihannya. Apakah Anda sembuh? Apakah Anda yang menang atau Anda yang kalah, gitu. Ya. Jadi Anda jangan berpikir menang kalahnya, tapi berpikirlah bagaimana supaya Anda dengan adanya sihir, teluh, santet tadi, itu Anda bisa menjadi lebih baik. Pribadi Anda menjadi lebih baik. Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Lah, kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan, hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Terus apa ini? Somat Amir, Pak, bagaimana solusinya biar suami saya bekerja? Saya selalu berusaha bangkit dan bekerja demi keluarga, tapi kenapa suami nggak kerja? Sebenarnya saya sudah capek Pak Ustadz, berumah tangga dulu, tapi suami saya belum kerja. Ya coba, ya. Anda harus keras, ya. Anda harus keras, Anda harus tegas, ya. Anda harus keras, harus tegas, ngomong, ya, ngomong. Ya kalau perlu diakhiri ya enggak masalah, ya, diakhiri enggak masalah. Ya. Karena apa? Dia sudah melalaikan kewajibannya, gitu. Daripada Anda ini merungkel terus nambah dosa, ya diakhiri saja.
Ya, caranya seperti itu. Karena apa? Sudah selama 25 tahun akan menjadi kebiasaan gitu. Akan menjadi kebiasaan gitu. Orang kalau sudah biasa males ya, penyakit malesnya angel itu. Jadi jaga noto. Ya. Jaga noto. Jaga no diri Anda. Karena Anda mau bekerja. Karena kalau tidak bekerja tidak makan. Kalau tidak bekerja tidak mendapatkan hasil. Dan dia tidak tahu diri gitu. Harusnya sebagai suami ini kan harus bekerja, harus memberi nafkah, tapi dia tidak memiliki, tidak tahu diri. Akhirnya apa? Jaga no diri Anda. Ya Anda harus tegas. Apakah diakhiri? Apakah digugat cerai? Tidak masalah. Itu yang harus Anda lakukan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.